nggak harus 40, tapi minimal 4 orang. Faham? Itu menurut Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Tapi yang harus kalian tahu, taklid itu tidak diperbolehkan. Bukan taklid, talfik itu tidak diperbolehkan. وذريته وزوجته وعلى بيته ثم وصينا سيدة خديجة رضي الله عنها ثم وصينا سيدة عائشة رضي الله عنها ثم وصينا سيدة فاطمة رضي الله عنها ثم وصينا سيدنا بكر ورسول علي ثم وصينا ثم وصينا شبه الرجال ولا شمس ولا شهر وكرم على شرسة البتول ولا سجن من عبد القادر ثم وصينا سيجد من عبد السلام عليه من بنجر الأسقلاني وعلى سجاري الأنصاري وعليه من بنجر الهيثم ثم وصينا بمسلهم وفرعهم وانسابهم على جميع ذريتهم ثم وصينا إلى شيخ أبي بكر بسيد بكري بن العارف بالله شيخ بكر شطو ألفهم إلى مدة مئتين ثم وصينا إلى عائشة أم الباري ثم وصينا جميع سورهم وفرعهم وانسابهم ثم وصينا جميع مشاهد على جميع مشاهد المعنى ثم وصينا البرم بسرج الدين ولم كل جميع سرج وعلى جبر مدمئن ورب جبر عبد المؤمن وعلى مسلم ثم وصينا جميع سورهم وفرعهم وانسابهم وعلى جميع ذرياتهم جعل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lanjutannya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaban naf'an bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Far'un man lahu maskanani bi baladaini fa ibratu bima kathurat fihi iqamatuhu fi ma fihi ahluhu wa maluhu wa in kana bi wahidin ahlun wa bi akharu malun fi ma fihi ahluhu fa in istafi ma fihi ahluhu fa in istawaya fil kulli fa bil mahalli alladhi huwa fihi halatu huwa fihi halata iqamatil jum'ah walatan akidu ila akhirih. Far'un, adapun suatu cabang, man adapun seseorang, lahu itu kepunyaan man, lahu itu kepunyaan man, maskanani adapun dua tempat. Man adapun seseorang, lahu itu kepunyaan man, maskanani adapun dua tempat. Biwaladaini, di dua negara. Fal ibratu, maka adapun yang diperhitungkan. Fal ibratu, maka adapun yang diperhitungkan. Bima itu pada sesuatu kasurat yang banyak fihi di dalam ma iqamatuhu apa tinggalnya man iqamatuhu apa tinggalnya man fima di dalam sesuatu fi itu tetap di dalam ma ahluhu apa keluarganya man wa maluhu dan hartanya man.
Fa in istawaya, maka apabila sama keduanya tempat maskanani. Fa in istawaya, maka apabila sama keduanya maskanani. Fil kulli, di dalam semuanya. Fabil mahalli, maka pada tempat. Alladzi, yang ada pun man. Alladzi, yang ada pun man. Huwa, itu man. Fihi, itu ada di dalam mahal. Fihi, itu ada di dalam mahal. Halata iqamatil jum'ati, di dalam keadaan mendirikan sholat Jumat. Nah, jadi ketika ada seseorang yang memiliki dua rumah atau dua tempat tinggal, beda negara atau beda desa, beda kecamatan misalkan, maka orang itu harus menjadi salah satu dari dua tempat tersebut yang diperhitungkan sebagai ahli Jumat. Hitung-hitungannya menghitung banyaknya harta, banyaknya keluarga yang tinggal di tempat, salah satu tempat tersebut. Contoh, Ehsan punya rumah di blok A sama di blok D. Maka Ehsan itu ahli Jumat di blok A apa di blok D? Nah, itu harus memperhitungkan banyaknya harta dan banyaknya keluarga yang ada di salah satu tempat tersebut. Contoh, Ehsan keluarganya yang ada di blok D lebih banyak daripada yang di blok A. Rumah yang di blok D juga lebih megah, dan juga rumah yang di blok D yang paling sering ditempati. Maka Ehsan itu adalah penduduk desa blok D. Ahli Jumat desa blok D. Mukim dan mustautin di blok D. Paham? Ini tidak memperhitungkan KTP ya. Tidak memperhitungkan KTP. Karena dulu tidak ada KTP. Sekarang sudah gampang. Lihat KTP-nya, KTP mana. Lalu wa in istawaya, lalu apabila keluarganya sama yang ada di blok D. Di blok A juga sama. Hartanya sama juga. Kalau dihitung-hitung kurang lebih. Maka harus milih yang mana? Nah, fabil mahallil ladzi huwa fi halat iqamatil Jum'ah. Maka dia akan menjadi ahlul Jumat di mana dia saat itu berada. Contoh, waktu Jumatan ada di blok A, ya jadi ahli Jumat warga desa blok A. Kalau pada waktu itu ada di blok D, ya jadi ahli Jumat desa blok D. Paham? Lanjut. Wala tatakidu, dan tidak jadi al-Jum'atu apa Jumat. Wala tatakidu, dan tidak terjadi al-Jum'atu apa Jumat bi aqallah, dengan lebih sedikit min arba'ina, dari 40. Wala tatakidu, dan tidak terjadi al-Jum'atu apa salat Jumat bi aqallah, dengan lebih sedikit min arba'ina, dari 40. Khilafan, dalam keadaan berbeda, li Abi Hanifah, pada Imam Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala, rahimah semoga memberikan rahmathu pada Abi Hanifah, Allah siapa Allah ta'ala dalam keadaan tinggi Allah. Sudah? Fatan akidu, maka menjadi apa Jumat indahu, menurut Abi Hanifah, biar ba'atin, dengan 4 orang. Walau abidan, dan meskipun itu budak. Walau abidan, dan meskipun itu budak. Au
musafirina atau banyak-banyak orang yang bepergian, banyak-banyak musafir. Nah, jadi Jumat itu kemarin kan syaratnya harus 40 orang. Ya kan? Tapi menurut Imam Abu Hanifah 4 orang tidak masalah. Contoh Ihsan, Jali, Agus sama Siddiq mau mendirikan sholat Jumat, nggak masalah, nggak harus 40, tapi minimal 4 orang. Paham? Itu menurut Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Tapi yang harus kalian tahu, taklid itu tidak diperbolehkan. Bukan taklid, talfik itu tidak diperbolehkan. Apa talfik itu? Mencampur adukan madhab yang berada dalam satu qadiyah. Contoh, menurut Imam Maliki, bersentuhan dengan lawan jenis tidak membatalkan wudu. Paham? Apabila tidak syahwat. Ya. Menurut Imam Malik, tapi kalian tidak boleh mengikuti pendapat Imam Malik tersebut kecuali dalam satu hal bab wudu kalian ikut Imam Malik semua. Mulai dari niatnya sampai tata cara wudunya ikut Imam Malik. Enggak boleh wudunya pakai Imam Syafi'i, batal wudunya pakai Imam Maliki. Itu namanya talfik, mencampur adukan mazhab. Enggak boleh. Kenapa? Karena taksir enteng. Paham? Jadi sama seperti kasus sholat Jumat. Enggak boleh ikut pendapatnya Imam Abu Hanifah kecuali mengikuti semua aturan tata cara sholat Jumat versi Imam Abu Hanifah. Kalau tidak seperti itu maka akan termasuk kategori talfik. Talfik apa? Talfik itu mencampur adukan mazhab. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah meskipun itu semuanya musafir. Contoh, ini yang berempat ini musafir semua, jalan-jalan ke Banjar misalkan, maka di Banjar pengen Jumatan, enggak apa-apa. Berempat ini menurut Imam Abu Hanifah. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i enggak boleh, musafir bukan ahli Jumat, karena syarat ahli Jumat kemarin adalah muqim dan mustautin. Karena ada muqim tapi tidak mustautin, ada mustautin tapi tidak muqim. Paham? Muqim dan mustautin. Lanjut. Wala yusyaratu indana idnu sultan liqamatiha ila akhirih. Wala yusyaratu, dan tidak disyaratkan indana menurut kami Syafi'i. Wala yusyaratu, dan tidak disyaratkan indana menurut kami Syafi'i. Idnu sultani, apa izin sultan, izin penguasa, apa izin dari penguasa, liqamatiha untuk mendirikan Jumat. Liqamatiha untuk mendirikan Jumat. Wala, dan tidak disyaratkan juga kaunu mahalliha misran, apa adanya tempat Jumat. Wala, dan tidak disyaratkan juga kaunu mahalliha, apa adanya tempat Jumat, misran itu kota. Misran itu kota. Khilafan, dalam keadaan berbeda pendapat, lahu pada Ibnu Sultan ila akhirih. Khilafan, dalam keadaan berbeda pendapat, lahu menurut Imam Abu Hanifah. Lahu menurut Imam Abu Hanifah. Lahu untuk Imam Abu Hanifah fihima, di dalam kasus Ibnu Sultan dan
kaunu mahalliha misra. Fihima di dalam dua kasus Ibnu Sultan dan kaunu mahalliha misra. Sudah. Sekarang menurut Imam Syafi'i, izin dari penguasa untuk mendirikan atau melakukan sholat Jumat itu tidak usah. Tidak diperlukan izin dari penguasa atau pemerintah. Contoh, ada masjid ingin mendirikan sholat Jumat, nggak usah izin kepada desa, nggak usah izin kepada bupati. Paham? Atau ada penduduk yang ingin mendirikan sholat Jumat, nggak usah izin menurut Imam Syafi'i. Dan juga tidak disyaratkan harus dilakukan di kota, di kampung-kampung juga nggak masalah. Di kampung-kampung juga nggak masalah, tidak harus di tengah keramaian, maksudnya tidak harus di tengah-tengah kota, di pusat kota, di kota nggak harus. Tapi dilaksanakan di kampung juga nggak masalah menurut Imam Syafi'i. Khilafan lahu fihima. Berbeda halnya dengan Imam Abi Hanifah yang mensyaratkan izin dari penguasa dan juga mensyaratkan sholat Jumat tersebut dilakukan di Mesir, kota. Ya. Jadi kalau menurut Imam Abi Hanifah mau sholat Jumat harus dapat izin dari penguasa, dari pemerintah setempat, dari desa minimal atau dari RT. Paham? Baru boleh melaksanakan Jumat. Dan juga persyaratan dari Imam Abu Hanifah bahwa sholat Jumat tersebut harus dilaksanakan di kota. Jadi kalau di kampung-kampung nggak boleh. Semoga yang tidur segera mendapat hidayah. Wasilan Bulqiniyu an ahli qaryatin la yablughu adadahu la yablughu adaduhum arba'ina. Hal yusalluna al-jum'atu aw ad-dhuhru? Fa ajaba rahimahullahu yusalluna ad-dhuhra. Hal yusalluna jum'ata aw ad-dhuhra? Fa ajaba rahimahullahu yusalluna ad-dhuhra ala madhhab Syafi'i. Wa qad ajaza jam'un minal ulama ay yusallu al-jum'ata wa huwa qawiyyun. Fa idza qalladu ay jami'uhum man qala hadhihi al-maqalata fa innahum yusalluna al-jum'ata wa in ihtatu fa sallu al-jum'ata thumma ad-dhuhra kana hasanan. Wusil al-Bulqini, dan ditanyai siapa Imam Bulqini, an ahli qaryatin tentang penduduk desa, la yablughu yang tidak sampai ada duhum apa hitungan penduduk desa, ada duhum apa hitungan ahli qarya. Arba'ina pada 40. Hal yusalluna apa sholat semua ahli qarya al-jum'atah pada sholat Jumat? Hal yusalluna apa sholat apa siapa ahli qarya al-jum'atah pada sholat Jumat? Awid duhur atau sholat duhur? Fa'ajab maka menjawab siapa Imam Bulqini rahimahullahu, semoga memberikan rahmat pada Bulqini, Allahu siapa Allah. Yusalluna sholat semua ahli Jum'ah al-duhur pada sholat duhur. Ala madhab Syafi'i, mengikuti pendapat Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, atas mengikuti pendapat mazhab Syafi'i.
Kata Imam Bulkini. Waqad ajaza dan sungguh memperbolehkan. Waqad ajaza dan sungguh memperbolehkan. Jam'un siapa satu golongan. Jam'un siapa satu golongan. Minal ulama'i dari banyak-banyak ulama. Ayusallu, pada harus sholat siapa ahlu Korea. Pada harus sholat siapa harus ahlu Korea. Al-Jum'atah pada sholat Jumat. Wahua adapun qaul pendapat tersebut nggak ada, tulis rujukan qaul gitu, nggak ada di kitabnya qaul. Wahua adapun qaul maksudnya pendapat tersebut yang memperbolehkan sholat Jumat dengan 4 orang. Wahua adapun qaul qawiyun itu kuat. Fa'idha qalladu maka ketika bertaklid siapa ahlu Korea. Ay jami'uhum yakni keseluruhan ahlu Korea. Ay jami'uhum yakni keseluruhan ahlu Korea. Man pada ulama. Man pada ulama. Qala yang berpendapat siapa man, berkata maksudnya ya berpendapat ya. Hadhil maqalata pada ini pendapat. Fa innahum maka sesungguhnya ahlu Korea yusalluna itu salat semua ahlu Korea al-Jum'atah pada sholat Jumat. Al-Jum'atah pada sholat Jumat. Wa ini tatu dan apabila berhati-hati ahlu Korea. Dan apabila berhati-hati ahlul Korea fasallahu maka sholat siapa ahlu Korea. Fasallahu maka sholat siapa ahlul Korea al-Jum'ata pada sholat Jumat. Tsumma zuhra maka kemudian sholat duhur. Karena ada apa ihtiyat ihtatau itu ihtatau hasanan itu baik atau bagus. Nah sekarang Imam Bulkini pernah ditanyakan tentang suatu kasus ketika dalam suatu kampung, dalam suatu desa penduduknya kurang dari 40 orang. Lalu apakah mereka harus sholat Jumat apa sholat duhur? Nah maka Imam Bulkini menjawab mereka harus sholat duhur ketika mengikuti mazhab Syafi'i. Tapi ada ulama, ada satu golongan dari ulama yang berpendapat bahwa boleh melakukan sholat Jumat dalam keadaan kurang dari 40 minimal 4, yakni Imam Abu Hanifah tadi. Dan pendapat itu kuat, bukan pendapat ulama sembarangan. Tapi Imam Abu Hanifah pendapatnya kuat.
Lalu kata Imam Bulkini, apabila penduduk desa tersebut bertaklid pada Imam Abu Hanifah, mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah, maka mereka boleh untuk sholat Jumat. Boleh untuk sholat Jumat. Namun apabila mereka khawatir, maksudnya berhati-hati, lebih berhati-hati lagi, warok, maka mereka sebaiknya ketika selesai melakukan sholat Jumat, melakukan sholat duhur. Jadi sholat 2 kali. Itu lebih baik kata Imam Bulkini. Makanya sering kita temui lebih-lebih ketika waktu hujan, ketika hujan dan di masjid atau ketika melakukan sholat Jumat tidak sampai 40 orang. Kan sering tuh, biasanya hujan deras banget sampai di masjid nggak sampai 40 orang. Maka yang dilakukan imam pada saat itu adalah menyerukan sholat Jumat, kemudian setelah sholat Jumat sholat duhur. Jadi pendapat Imam Bulkini yang diambil, menggabungkan dua pendapat antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Pendapat Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan sholat Jumat dilakukan kurang dari 40 orang. Namun karena lebih berhati-hati masih sholat duhur setelah melakukan sholat Jumat. Itu pendapat yang didahulukan oleh Imam Bulkini. Paham? Dan mungkin hanya sampai situ. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Doanya dibaca.